dulu pagi. Ya. Nah, jadi perkenalkan, saya Dr. Johnson di sini. Saya akan menjadi dokter di Poliklinik hari ini. Dengan ibu siapa? Saya sudah tahu. Dengan Ibu Elis. Ibu Elis. Baik. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pemeriksaan terkait postur, gait dan juga vertebra. Ya. Pemeriksaan ini nanti akan melibatkan beberapa gerakan tubuh. Nah, jadi mungkin sedikit kurang nyaman ya. Apakah ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, baik. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan ya. Oke. Coba ini harusnya berdiri di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik Bu. Hari ini saya akan menilai terlebih dahulu dari habitus atau perawakan ibu dan menilai postur atau sikap tubuh ibu. Bisa mohon berdiri Bu? Ya, baik. Jadi berdasarkan 3 klasifikasi, astenicus, atleticus, dan pygmicus, habitus atau perawakan ibu termasuk dalam golongan astenicus. Kemudian untuk posturnya, sikap posturnya adalah tegak baik, tidak ada bungkuk atau tidak ada kemiringan. Kemudian dari gerakan tubuh yang saya lihat saat pasien sedang berdiri, tidak ada gerakan involunter, tidak ada gerakan tremor, fasikulasi atau tics, kemudian korea. Kemudian di sini saya akan meminta ibu untuk melakukan gerakan ya, bisa mohon diikuti saya ya Bu ya. Oke, bisa angkat tangannya seperti ini ke depan. Oke, baik. Turunkan kembali Bu. Di sini saya menilai gerakan volunteer ini cukup baik. Kemudian nilai tidak ada gerakan involunter seperti tremor. Kemudian bisa saya meminta Bu untuk melepaskan alas kaki. Saya akan mengevaluasi bagaimana cara berjalan ibu ya. Jadi mohon untuk berjalan menuju ke arah saya dengan pandangan lurus ke depan, kemudian mengikuti jalan garis yang lurus. Oke, bisa dimulai Bu. Oke, cukup ya. Dari depan, dan saat ini saya melihat evaluasinya yaitu pandangan matanya lurus ke depan, kemudian posisi badan berada tetap di tengah selama melakukan tindakan berjalan, kemudian tangan berayun secara simetris dan kedua kaki juga terbuka selebar bahu. Baik, sekarang ibu dari posisi sini nanti akan berjalan ke arah sini ya Bu ya. Oke, 1, 2, 3, silakan dimulai. Oke, cukup. Dari samping saya mengevaluasi posisi kepala cukup tegak, kemudian tidak condong miring ke depan, kedua kaki juga berayun cukup sesuai dan tidak diseret, tidak ada ayunan terlalu tinggi atau tidak ada gerakan perputaran. Kemudian berikutnya panjang langkah kaki kiri dan kanan dihitung juga sama, kemudian masing-masing tungkai menjalankan fungsinya bersama-sama dengan tungkai dalam siklus gait atau gait cycle. Oke, baik. Kemudian saya akan menilai setiap bagian daripada siklus berjalan ibu. Baik, sekarang coba ibu kembali lagi berdiri. Kemudian tolong lakukan gerakan berjalan dengan tangan yang berayun seperti ini Bu. Oke, seperti itu kira-kira sama seperti tadi ke arah depan. Oke, 1, 2, 3, silakan dimulai. Oke, baik. Terima kasih. Dari siklus berjalan yang saya lihat di sini fase menapak atau stand phase-nya mengalami phase yang cukup baik ya. Heel strike, foot flat dan toe off-nya juga cukup oke. Kemudian di fase berayun atau swing phase-nya 40% toe off, mid swing dan heel strike-nya juga cukup baik, tidak ada kelainan. Kemudian berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk tulang belakang atau cervical. Baik, ibu bisa mohon duduk. Saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada tulang belakang cervical. Nah, pertama di sini saya akan melihat terlebih dahulu dari depan. Di sini posisi hidung, mulut, kartilago, cricoid dan sternum ibu juga berada dalam satu garis vertikal. Kemudian dari samping, di sini saya melihat, bisa duduk yang tegak ibu. Baik. Di sini dari samping saya melihat adanya meatus acrostichoid externus dan acromion terletak pada satu garis vertikal. Bentuk normal leher juga terjaga, yaitu sedikit lordosis. Kemudian di sini tidak ada kelainan atau deformitas baik dari depan maupun dari samping. Baik, kemudian berikutnya saya akan melakukan palpasi pada tulang belakang cervical. Permisi ya Bu. Baik. Di sini saya akan mencari processus spinosus, CH7 dan TH1 yang paling menonjol. Di sini cukup baik dan tidak terdapat adanya deformitas. Oke. Di sini saya akan mencoba ya untuk menilai gerakan tulang belakang cervical ibu. Silakan ibu untuk mendekatkan dagu ke dada seperti ini sampai maksimal. Oke, sampai maksimal ya. Oke, di sini sudah. Terima kasih Bu.
Di sini untuk gerakan penuh jangkauan normal yaitu adalah 0 sampai 50 derajat. Kemudian berikutnya saya akan minta ibu ya untuk mendongak ke atas semaksimal mungkin. Iya, oke, baik. Terima kasih Bu. Di sini ekstensi pasien cukup normal di mana jangkauannya adalah 0 sampai 60 derajat. Kemudian berikutnya saya akan meminta ibu untuk mendekatkan telinga ke bahu kanan dan kiri secara bergantian. Baik, bisa ke kiri terlebih dahulu. Ya. Oke, dari sini jangkauan normalnya yaitu 45 derajat, bisa ke kanan Bu. Oke. Di sini jangkauan normalnya juga 0 hingga 45 derajat, berarti masih normal. Kemudian untuk rotasi, apakah ibu bisa melihat ke arah kiri secara maksimal? Oke, baik. Jangkauannya normal ya, 0 sampai 80 derajat. Kemudian ke arah kanan. Oke, baik. Jangkauannya normal 0 sampai 80 derajat. Kemudian berikutnya saya melakukan inspeksi untuk torakal, bagian torakal yaitu dari depan. Di sini saya melihat di mana bentuk dada cukup simetris kiri dan kanan. Kemudian dari samping, di sini tidak ada kelainan kyphosis atau lordosis, semuanya simetris. Bentuk punggung juga cukup baik dan cukup sempurna. Kemudian di sini saya lihat kedua bahu terletak sama tinggi, skapula terletak setinggi vertebra TH23 hingga TH7. Kemudian jarak skapula ke processus spinosus ini simetris antara kanan dan kiri. Baik. Kemudian berikutnya saya akan melakukan palpasi pada area tulang belakang. Permisi ya Bu ya. Di sini saya akan meraba spinosus vertebra torakal dengan ujung jari tangan, kemudian menyusuri TH01 sampai 12. Baik, di sini tidak ada tonjolan atau bagian yang menjorok ke dalam ya. Baik, permisi bisa berdiri Bu. Di sini saya akan melakukan perfusi pada tulang belakang torakal. Oke, duduk lagi. Silakan. Ya. Di sini perfusi akan saya lakukan untuk menilai apakah ada nyeri dengan dilakukan dengan sisi medial kepalan tangan. Baik. Apakah ada rasa nyeri Bu? Tidak ada. Oke, baik, tidak ada. Kemudian berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk tulang belakang lumbal. Di sini saya melihat dari depan. Bisa mohon ibu berdiri. Untuk posisi spina iliaca anterior superior terletak pada area sama tinggi. Kemudian pada area belakangnya spina iliaca posterior superior di posterior superior ditandai dengan adenoskin dimple terletak sama tinggi sejajar dengan vertebra L5. Tidak ada deformitas ya. Kemudian untuk palpasi tulang belakang dari lumbal, sini saya akan melakukan perabaan sekaligus melakukan perfusi juga. Tidak ada tonjolan atau bagian yang menjorok ke dalam. Saya memberikan ketukan ringan. Apakah ada rasa nyeri? Tidak ada. Oke, tidak ada rasa nyeri ya. Oke, baik. Kemudian di sini saya akan melakukan meminta ibu melakukan beberapa gerakan. Saya agak mundur. Sini. Nah, di sini saya meminta ibu untuk bisa fleksi, membungkukkan diri ke depan seperti ini sampai jari-jari menyentuh kaki. Apakah bisa Bu? Bisa. Oke, silakan dicoba. Oke, cukup berdiri. Di sini jangkauannya cukup normal antara 0 hingga 90 derajat. Kemudian berikutnya saya akan meminta ibu untuk melakukan ekstensi ke belakang. Ekstensi yaitu melakukan jangkauan terjauh pada saat ibu mendongak ke belakang. Oke, seperti ini mungkin kira-kira apakah bisa? Bisa. Oke, dimulai. Oke, cukup. Terima kasih. Hasilnya jangkauannya cukup normal yaitu 0 sampai 30 derajat. Oke, baik. Bisa duduk kembali. Baik, jadi dari hasil pemeriksaannya di sini saya menemukan bahwa pertama untuk bagian cara berjalan dan juga gait postur tubuh serta habitus dalam keadaan normal. Kemudian untuk pemeriksaan tulang belakang servikal, torakal dan juga lumbar, di sini tidak didapati adanya kelainan, semuanya cukup simetris, kemudian bisa menggerakkan fungsi serta melaksanakan range of movement dengan maksimal dan dengan normal juga. Kemudian dari hasil beberapa palpasi dan perkusi tidak didapati adanya tonjolan, tidak didapati bagian yang menjorok ke dalam, dan juga tidak didapati adanya rasa nyeri. Kemudian di sini ibu juga bisa melakukan seluruh gerakan yang saya perintahkan dan juga jangkauannya cukup normal ya hingga sampai ke jangkauan maksimalnya. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Dok. Ya.